Buat oknum pendukung Prabowo, gue mau bilang kalian munafik. Ini menurut keyakinan gue, kalian munafik. Giliran ditanya 80T, kalian joget-joget KTP angin. Giliran ditanya balik, nangis, cengeng. Baru ini aku lihat debat capres, gak bisa jawab, malah mau nangis. Mau debat, lagunya oke gas. Lah, gak bisa jawab lagunya apa. Ku menangis, membayangkan. Lucu-lucu lah. Ya kalau nggak mampu jangan gitulah. Malah ngelantur masalah rahasia. Nggak ada itu rahasia masalah anggaran. Kalau yang dirahasia itu pertahanan, posisi apa, strategi, itu baru rahasia. Ini anggaran, nggak ada yang mau perlu dirahasiakan, dibuka. Itu perkataan daripada Ganjar. Malu-maluin aja. Apain pula debat capres kalau nggak mampu? Mundur aja lah, mundur. Mundur, Wir. Kenapa ya? Ayo nangis, kenapa? Aku nangis gara-gara kasihan sama Pak Prabowo. Kenapa kasihan? Mulutnya paslon yang lain jahat banget. Emang kenapa? Mereka jatuhin Pak Prabowo terus. Kan itu namanya debat. Ya kayak gitu debat. Surat terbuka untuk Bapak Anies Rashid Baswedan. Kenapa sih Pak di debat capres kemarin harus ngasih nilai negatif untuk Bapak Prabowo sebagai Menhan? Dan lo, dan gue ngeliat tangis, nahan tangisnya Pak Prabowo tuh kayak inget bapak gue sendiri gitu tuh, Jadi pengen nangis gue ngeliat orang tua gitu tuh nahan tangis. Jadi keinget bapak gue yang nahan tangis juga. Dan sakitnya tuh kerasa gitu tuh. Dan gue bukannya pengen ngebela Prabowo atau apa gitu, bukan, cuman ya bapak Anies Rashid Baswedan juga belum tentu bisa gitu tuh jadi Menhan gitu tuh ya. Ya oke lah kalau misalnya pertahanan Indonesia itu lagi kebobolan gara-gara Rohingya kemarin, angkatan lautnya gitu. Cuman tolonglah Pak, jangan kasih nilai negatif gitu tuh kan. Gue ngeliat Bapak Prabowo berdiri nahan tangis di keramaian orang itu, gue sakit sendiri anjing. Sama, aku juga sedih. Tega gue lihat Pak Prabowo digituin. Lebay dan Bombay. Oke, kita akan mereaksi video-video dari komentar netizen yang menanggapi tangisan massal ya dari pendukung-pendukung Pak Prabowo yang pada mewek karena kalah debat, guys ya. Oke, kita saksikan berikut ini. Anak muda pada nangis habis nonton debat presiden. Jangan mau di framing. Wake up guys, anak muda. Temanya aja tentang pertahanan dan keamanan negara. Kalau itu hal rahasia ngapain dibikinin tema debat? Lo salahin lo KPU. Anak muda, lu pada nangis. Gue sangka lu pada nangis, lu ngelawan sama orang tua. Lu ngelawan sama ibu lu pada nyesel lu nangis di TikTok. Gue pada kira lu pada nangis, lu susah nyari kerja di negara kita. Taunya lu nangisin calon presiden yang orang kaya. Mendingan kita nangisin diri kita yang gini-gini doang. Guys, tapi sorry ya, gue bukan pendukung paslon 1, 2, atau 3. Orang gila semuanya. Lu lupa Jokowi dulu dikatain pelangga-pelongo. Kok gak ada yang nangis kayak gini? Wake up guys, anak muda. Dan coba lo buka ya, di platform YouTube semua orang bisa akses perdebatan pilpres antara Joe Biden dan Donald Trump. Itu lebih gila daripada ini. Dan gue pikir perdebatan kemarin yang gue tonton, ya hal biasa aja yang menarik, yang bener-bener interaktif banget.
Kenapa lu pada nangis? Hei anak muda, jangan mau di framing ya. Kita anak muda harus lebih cerdas, kita anak muda harus lebih integritas, dan jangan mau di framing. Let's go! Wow, keren ya dari Mas ini. Kita anak muda jangan mau di framing ya. Ayolah anak muda bangkit ya. Jangan tangisi hal-hal yang sebenarnya ya tidak perlu untuk ditangisi. Sebaiknya tangisi diri Anda sendiri, tangisi nasib Anda. Apakah sudah berubah atau jauh lebih baik, ataukah malah masih di tempat ya, masih susah, masih banyak utang sana sini, masih banyak utang dipinjol ya. Itu yang perlu Anda tangisi. Saya yakin kok, yang paham ini bukan hanya pendukung Prabowo saja, bukan. 01 atau 03 juga pendukungnya pasti paham. Hanya saja mereka tidak mau mengakuinya. Prabowo ketika ngasih pertanyaan ke mereka dengan alim, bijaksana, yang mudah untuk dijawab lawannya. Tapi lawannya guys, sekali ngasih pertanyaan, kita pahamlah. Dan menurut saya guys, kekurangan Prabowo ini satu, tidak mau membuka aib lawannya di depan publik. Itu. Dan itu juga guys yang membuat saya menangis semalam guys. Kenapa Prabowo ini tidak mau membuka aib lawannya? Hatimu terbuat dari apa, Pak? Saya, Pak, melihat debat kali ini, melihat kearifan Bapak, melihat kebijaksanaan Bapak, meneteskan air mata, Pak, walau saya hanya melihat dari live streaming. Saya bangga, Pak, punya jenderal seperti Bapak. Saya bangga punya Menhan seperti Bapak. Saya bangga, Pak, mempunyai capres seperti Bapak. Sangat bangga, Pak. Saya sangat bangga dengan jawaban-jawaban Bapak yang tidak mau menyudutkan lawannya. Saya bangga dengan Bapak yang tidak mau mengasih pertanyaan yang nyelekit kepada lawannya, Pak. Itu yang membuat saya hormat setinggi-tingginya sama kamu, Pak Prabowo. Saya hormat banget, Pak. Saya bangga mempunyai capres seperti Bapak. Saya hormat, Pak. Saya salut sama Bapak, salut. Walaupun Bapak terpancing sedikit emosinya, tapi selebih dari itu, jawaban-jawaban Bapak sungguh kelas, Pak. Saya yakin Pak Prabowo ini guys bukan tidak bisa, bukan tidak mampu menyudutkan lawannya. Hanya saja Prabowo ini tidak mau menyudutkan lawannya, tidak mau. Tapi lawannya ini seolah-olah tidak tahu diri. Saat kemarin debat capres yang pertama ya, itu kan Pak Prabowo membongkar atau menyerang Pak Ganjar soal isu pupuk di Jawa Tengah ya. Tetapi berhasil dijawab dengan baik oleh Pak Ganjar. Lalu yang berikutnya ya, Pak Prabowo juga menjatuhkan Pak Anies ketika ditanya soal dana 80 triliun ya. Lalu kemudian para pendukung-pendukung dari Pak Prabowo ya menertawakan hal itu, angin tidak punya KTP, lalu kemudian joget-joget ya. Kalian menertawakan Pak Anies ya. Tapi ya sekarang Pak Anies balik bertanya kepada Pak Prabowo, kenapa kalian jadi ya ya sudahlah, kita ganti yang lain aja. Boom! Gila, kolom komentar gue dipenuhi oleh para buzzer, hate speech, dan rasism banyak banget. Dan tapi nggak sedikit yang banyak banget support gue. Dan makasih banget yang udah berpikir rasional sebagai anak muda yang cerdas. Banyak banget yang bilang gue ini buzzer dibayar sama Anies. Gimana Anies mau bayar gue? Dia bayar buat sewa papan reklame buat masang poster dia aja nggak mampu. Mungkin ya. Mau bayar gue pakai doa. Ini tuh negara demokrasi, semua orang boleh berekspresi dengan baik ya. Gue sama sekali gak ada gue mengkomentar tentang Pak Prabowo karena dia salah satu leader yang baik di Indonesia. Tapi lu ngapain pada nangis? Pak Prabowo punya segalanya. Lu nangisin diri kita aja yang kayak gini-gini aja di negara ini. Ngapain lu nangisin orang kayak Pak Prabowo? Ini udah suksesnya sukses ya. Jadi udahlah, kita yang bener-bener aja dalam menyikapi, jangan terframing, karena gue yakin banget lo semua kena trap oleh konten creator yang membuat gimmick tersebut. Akhirnya terframing lah, lo pada ikut-ikutan nangis-nangis ya. Ayo jadi pemuda yang smart, dan mari kita sukseskan pemilu ini. Dan aduh, yang namanya debat presiden ya udahlah.
yang rahasia, yang ini, yang itu, bagaimana kita menyikapinya aja. Punya jagoan, pasti punya jagoan masing-masing. Pastinya gue bukan simpatisan capres manapun, apalagi Ganjar, nggak ada. Ya, gue sama Ganjar kejauhan kali ya. Tapi ya udah ya, kita sebagai anak muda tetap smart, visioner, dan jangan mudah terframing. Salam akal sehat, bye! Gila, gue nangis kejer banget. Belakangan ini FYP gue semua TikTok, Reels IG ngebahas tentang Pak Prabowo. Awalnya gue gak peduli gitu sekarang tentang pemilihan presiden. Cuman makin kesini tuh gue ngerasain Pak Prabowo tuh bener-bener yang tulus, bener-bener apa ya, bener-bener dia tuh cinta NKRI gitu. Dia bener-bener kayak pengen membuat Indonesia tuh lebih baik gitu loh. Terus apa ya, gue sedih nggak tahu kenapa gue nangis sendiri gitu. Yang tadi awalnya gue biasa, kok lama-lama gue ngerasa tuh vibesnya Pak Prabowo tuh makin kesini tuh makin apa ya, dia benar-benar pengen bikin Indonesia ini benar-benar sejahtera gitu, pengen kayak negara-negara lain gitu. Terus setiap video yang ada mukanya beliau muncul tuh gue kayak ngerasain bapak gue sendiri gitu loh. Sehat-sehat ya Pak, semoga di tanggal 14 Februari nanti bapak menang, terus saya datang. I love you Pak. Vibesnya beliau tuh sekarang tuh mahal, kayak apa ya, setiap FYP yang lewat, Reels yang lewat tuh gue selalu nangis gitu. Bangga iya, seneng iya gitu loh. Bener-bener beliau tuh yang bener-bener pengen jagain NKRI, itu harga mati itu ada di beliau gitu. Jadi ya gila, gue udah nangis kejer banget. Tadi Reels lewat lagi tentang beliau, gue yang kayak ayo Pak, Bapak Presiden 2024, saya coblos Bapak harus menang. Bapak jagain kita, Bapak benar-benar atur semua yang ada di negara ini, yang jahat-jahat Bapak atur. Aku tahu Bapak orang baik banget. Jejak rekam kerja Bapak tuh saya lihat, saya baca, dan itu benar gitu loh, benar adanya gitu. Gak dibuat-buat gitu. Jadi Bapak sehat-sehat, kami sayang Bapak. Alin Prabowo 2024, I love you Pak. FYP ku isine wong nangis-nangis lebay gara-gara junjungane kalah debat capres. Konten-konten menangis dengan lagu dawai, ben ketok melo, sendu, merasa tersakiti, taek. Kon iku mikir oleng celeng. Debat capres pertama iku junjunganmu iku padha ae kaya ngono. Jenenge berdebat iku ya wis kaya ngono iku. Adu gagasan, adu data secara ilmiah. Ibarat pertandingan sepak bola, yo. Masing-masing tim itu harus mengeluarkan kemampuan terbaiknya, mengeluarkan skill permainan terbaiknya, ya. Lele kon bal-balan gak kepingin diserang, gak kepingin kebobolan. Yo ngempeng omakmu ngono, turu wae ndek omah leng celeng. Ngono kok ngaku-ngaku tersakiti, nangis-nangis taek ngono iku aja. Ya namanya debat ya saling menyerang. Seperti halnya ketika Bapak Prabowo menyerang Pak Ganjar tentang masalah kelangkaan pupuk di Jawa Tengah. Padahal ya kelangkaan pupuk tidak hanya di Jawa Tengah. Di Papua, di Sumatera juga mengalami kelangkaan pupuk. Tetapi Pak Ganjar tidak baperan. Pak Ganjar menjawabnya dengan data yang memang Pak Ganjar punyai. Dan memang data itu ada di lapangan juga. Secara jujur perlu diakui bahwa strategi mewek berjamaah secara nasional itu cerdas. Dan hampir berhasil. Karena mampu menggiring orang untuk berpindah haluan, bermigrasi dari 03 ke 02, dari 01 ke 02 juga. Seperti contohnya ya, Bunda Korla yang tadinya mau nyoblos Pak Anies menjadi nyoblos Pak Prabowo. Akan tetapi kesuksesan strategi ini, kecerdasan strategi ini dihancurkan sendiri oleh ordal, orang dalam, bukan orang luar. Siapa dia? Ternyata adalah orang nomor 1 di 02, yaitu Pak Prabowo Subianto. Kok bisa? Bisa. Saat Pak Prabowo dengan menggelegar bagikan singa podium
mengajak pendukungnya di Riau untuk gibah berjamaah, untuk gosip berjamaah dengan menggunakan analogi dan kata-kata kasar, dan kemudian cenderung melabeli Pak Anies sebagai pengkhianat. Itu ambiar strategi meweknya. Karena apa yang dilakukan Pak Prabowo sangat berlawanan. Dan mirisnya, beliau itu lupa, nggak bercermin pada tahun 2019, di mana jutaan penggemar fanatik, jutaan pendukung yang dermawan yang menyumbang untuk pemenangan Pak Prabowo di 2019 dikhianati beliau dengan menjadi menhan. Bahkan beliau tidak mempedulikan lagi, melalaikan puluhan nyawa yang meninggal demi untuk kemenangan beliau, demi memprotes kecurangan terhadap beliau. Salam jernih, salam akal sehat, salam inspirasi untuk Indonesia. Oke guys ya, betul juga apa yang disampaikan oleh Bapak ini ya. Strategi mewek jamaah ya secara nasional kemarin harus diakui hampir berhasil ya. Berhasil merebut perhatian publik ya. Namun sayangnya itu semua dirusak oleh Pak Prabowo itu sendiri ya. Karena ketika banyak orang yang sudah beramai-ramai bersimpati kepada beliau, tetapi beliau sendiri dalam kampanyenya di Riau guys ya, dia gosipin nama Pak Anies ya, bahkan sempat mengeluarkan kata kasar, yakni mohon maaf ya, goblok ya, kepada Pak Anies ya. Nah ini kemudian ya menimbulkan semacam apa ya, jadi ketika orang mulai kasihan, jadi narik kembali ya, jadinya nggak kasihan lagi ya. Ya karena apa? Karena Pak Prabowo nggak bisa jaga image-nya dia ya. Image-nya dia kemarin itu berhasil dibangun ya, dari gemoy ya kemudian menjadi yang tersakiti ya, yang teraniaya, yang tertindas ya. Debat itu nggak boleh nyerang pribadi, kata si pendukung yang kalah sambil pura-pura nangis ngelihat junjungannya dipojokin. Aduh, hola amigos, Gigi di sini. Debat Capres 2024 ketiga sih udah lewat 2 hari yang lalu, tapi sisa kesel dan air matanya tuh masih sampai sekarang kayaknya. Buset, awet banget dah. Dan aku mau disclaimer dulu di video ini, bahwa aku tuh belum menentukan pilihan untuk paslon manapun. Kecenderungan memang ada, tapi aku di video ini cuma mau berbagi kekesalanku, keresahanku aja. Dan jangan kelompokkan aku ke dalam pendukung tim paslon manapun. No, belum. Gini, menurutku sorry ya, pendukung 02 itu pada lebay banget sampai nangis karena Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar itu dinilai nyerang personalnya Pak Prabowo pas debat kemarin. Padahal yang namanya debat, ia harus saling serang, paparin argumen, main retorika, sodorkan data. Dan aku nggak ngeliat di mana unsur ad hominem dari Pak Anies dan Pak Ganjar. Di mana? Di MK, di Cendana, di mana? Dan menurutku reaksi nangis Bombay pendukung 02 ini lumayan masif ya di internet. Dan jangan-jangan ya yuk kenal lah. Tapi itu prasangka ya, prasangkaku lah. Karena di video-video sebelumnya aku juga sempat bilang, jangan-jangan memang cara mainnya itu ya gitu taktiknya Pak Prabowo. Dan pendukungnya boleh jadi memang nangis beneran, murni gitu. Dan ya gitulah, taktik menjadikan kelemahan sebagai cara untuk meraih emosi publik kan akhirnya tereksekusi gitu. Beliau berhasil meraih simpati dan mendulang emosional publik. Jadi Pak Prabowo tuh gitu, mainnya bertahan tuh. Katanya nih, rakyat Indonesia tuh nggak senang debat dan saling memojok-mojokkan gitu. Lah kocak, kalau gitu ganti aja format debatnya. Ya namanya debat, ya saling serang. Dalam prosesnya itu kan ada argumentasi, koreksi, dan evaluasi. Itu disebut yang tepat. Nah, komponen-komponen basic yang aku bilang tadi, itu memang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Debat ya saling serang itu sebenarnya adalah arena untuk mengedukasi rakyat. Pak Presiden, ya biarin aja berantem. Karena dengan cara itu, bagian dari pemimpin untuk memamerkan keterbukaan informasi, kapasitas intelektual, dan juga emosionalnya. Gini, kita pakai logika yang sederhana. Anggaplah kita lagi main bola nih. Masa iya nggak ada niatan buat menang? Untuk bisa menang kan harus cetak gol. Untuk bisa cetak gol, ya paling masuk akal yaitu jalannya bermain menyerang. Di mana salahnya? Kalau tim kalian kalah karena kebobolan pas diserang dan gak bisa balas balik, terus kalian nangis dan nyalahin lawan sampai gak mau salaman,
karena nganggap lawan gak sportif atau lawan jauh lebih muda gitu. Astaga, menurutku nggak gitu dong caranya, iya kan? Nggak gitu dong. Itu aja sih sedikit dari keresahanku. Aku agak menggebu-gebu. Gimana komentar kalian soal hal ini? Boleh dong kita diskusiin. Dan jangan lupa follow akun ini. Oke? Gracias. Saking kesalnya atau saking emosinya guys ya, Pak Anies dan Pak Prabowo saat debat Capres ketiga kemarin, ketika sudah selesai debat, mereka tidak sempat perjabatan tangan atau bersalaman ya, seperti di debat yang pertama ya. Jadi tensi ke depan akan semakin memanas guys. Tolong ya yang kasih nilai 11 dari 100, tolong deh, tolong. Situ nggak sadar, situ dipecat, situ diberhentikan. Bisa-bisanya ngasih nilai 11 dari 100. Nggak ada brain apa gimana? Kalau Pak Prabowo di mata kamu nilainya 11 dari 100, terus kamu itu yang dipecat sama Pak Jokowi, nilainya di mata masyarakat minus. Do nangisi opo? Kok do nangisi opo? Iki milih pemimpin negara lho. Ora margo mesake lho. Iki kanggo masa depan, kanggo anak putu lho. Kok mesakne kaya aduh, kaya drama wae. Kaya main sandiwara wae. Iki milih pemimpin negara. Sebelum debat katanya menguasai materi. Luar biasa. Oke gas, ternyata pas pulang ku menangis. Ngoni sadar kata Rada, ngoni sadar kata Rada. Waktu 2019 orang mati-matian dukung Prabowo, terakhir begitu kalah dia tinggalkan oposisi demi kekuasaan, demi jabatan. Dia bergabung di kabinetnya Jokowi. Mau bukti? Lihat video ini, lihat video Babe, lihat. Tidak mungkin saya meninggalkan rakyat Indonesia. Saya akan timbul dan saya akan tenggelam bersama rakyat Indonesia. A few moments later. Aku calon presiden, gak jadi, tapi lumayan menteri pertahanan sekarang. Katanya tidak gila jabatan, tapi sudah 3 kali, sudah mau 4 kali, Deng. Sudah mau 4 kali ikut capres. Tidak gila jabatan, tapi ketika kalah di Pilpres kemarin 2019, tinggalkan oposisi bergabung dengan Jokowi. Lantas bukan gila jabatan namanya itu. Untuk debat yang akan datang, khususnya untuk capres, mungkin saya lebih baik tidak menonton debat. Terus terang saja, hati kecil saya ngerasa iba sama Bapak Prabowo. Kayak ngerasa nggak tega gitu. Dia orang senior. Kok sampai dibegitukan itu? Sampai junior-juniornya. Semacam Pak Anies gitu kan. Yang seolah memang sengaja mengaduk-ngaduk emosinya Bapak Prabowo Subianto. Kan seperti itu. Tapi oke lah. Apapun itu namanya. Mungkin itu esensi debat. Tapi hati saya kayak gimana gitu, seumpama ada di posisi Bapak Prabowo Subianto. Tapi ya kadang-kadang kita dongkol juga kalau lihat pendukung-pendukungnya yang ugal-ugalan, ya kan? Tapi apapun itu kita punya hati nurani. Coba kalian bayangkan. Kalau kamu kemarin ada di posisi Bapak Prabowo Subianto yang mati kutu, tidak bisa berkutik apa-apa. Walaupun seharusnya kemarin itu panggungnya Bapak Prabowo. Ya mungkin terlalu sibuk atau kurang masukan dari tim sesnya yang bisanya cuman omdok doang. Jadi boro-boro untuk menyerang. Untuk bertahan pun Bapak Prabowo kena sliding terus sama Bapak Ganjar, sama Bapak Anies Baswedan. Jadi jangan teriak-teriak satu putaran. Lihat lawan-lawannya kemarin, Bapak Ganjar, Bapak Anies, ya kan? Orang keren, orang pintar semua. Ganjar, coy.
Saya menanggapi kritik seseorang di situ, Bapak Jokowi yang sebut jangan menyerang personal pada saat debat, ya kan? Oh, ternyata Bapak Jokowi kita yang selama ini kita cintai ternyata udah pikun juga ya. Bagaimana dia menyerang personal ketika debat dengan Prabowo melawan pasangan Sandi ya pada 2019 lalu. Kan Bapak beberkan semua. Bapak yang tahu bahwa Prabowo memiliki tanah, memiliki aset dan sebagainya. Ya kan? Apakah itu bentuk serangan personal juga, Pak? Kok sekarang ada pembelaan buat Prabowo? Ya kan, ketika Anies menanyakan hal tersebut mengenai tanah dan sebagainya, dipermasalahkan. Juga Prabowo sebut kalau Anies itu orang goblok apa gimana, ya kan? Nah seperti itu, jadi memanjang panas. Nah Prabowo juga tidak mempersoalkan ketika debat dengan Bapak Jokowi. Pada waktu itu Bapak Jokowi memberikan data yang sebenarnya. Kalau Pak Prabowo itu memiliki aset sekian dan sekian juta hektar, sekian ribu hektar, ya kan? Nah seperti itu. Nah untuk pertanyaan saya Bapak Jokowi yang terhormat ya, yang selama ini kami dukung mati-matian ternyata jadi pengkhianat. Jadi begini Pak, Bapak Jokowi bilang kalau tidak pantas itu menyerang personal ketika debat. Bapak lupa apa pikun ketika Bapak menyerang personal terhadap Prabowo mengenai jumlah tanah berapa ribu hektar dan berapa ribu hektar. Ya tah. Terus pada waktu itu juga mengenai nelayan. Ya tah. Juga Bapak mengenai pada waktu perairan di Natuna dimasukin orang Cina, Bapak turun tangan sendiri katanya, nggak melalui Menhan. Menyerang personal enggak Bapak? Menyerang personal. Lupa apa pikun? Salam waras saja Pak Jokowi. Halo, salam buat Bang Anies sama Pak Ganjar Pranowo. Bang, kalau mau debat aja deh. Ini Pak Prabowo Menteri Pertahanan loh. Pertahanannya bukan pertahanan kampung, bukan pertahanan keluarga, ini negara. Gak mungkin lah Prabowo itu akan menunjukkan yang seutuhnya. Banyak yang nggak dikasih tahu sama dia. Itulah strategi perang. Kalau strategi perang, kekurangan kita ditunjukkan, ditonton jutaan orang. Apakah tidak bahaya buat negara Indonesia ini? Kalau mau debat aja. Kalau mau menyampaikan misi dan visinya untuk menjadi pemimpin, silakan aja. Caranya, strateginya itu urusan Anda lah. Tapi jangan menjatuhkan orang yang sedang dinas. Ini lagi Menteri Pertahanan loh. Menteri Pertahanan itu adalah apa yang kata Pak Prabowo bilang, sakral. Contoh, saya ini ketika saya di keluarga, kekurangan saya tidak saya sampaikan sama orang lain, agar orang lain itu tidak tahu kekurangan saya. Kalau orang lain tahu kekurangan saya, akan mudah menyerang saya. Itu contoh kecil aja deh, apalagi masalah negara. Bang Anies, itu Bang Anies. Kalaupun Bang Anies mau jadi pemimpin negara ini, jangan menjatuhkan seseorang. Udah, tunjukkan Bang Anies apa yang Bang Anies bisa, apa yang akan diterapkan nanti, strategi apa yang Bang Anies terapkan sama Pak Ganjar. Itu aja. Saya bukannya cinta Prabowo, tapi saya tidak suka dengan perdebatan-perdebatan yang menurut saya nggak sehat. Itu bukan debat, itu memojokkan seseorang. Ini Menteri Pertahanan loh. Kita bersyukur alhamdulillah sampai hari gini Indonesia nggak ada yang menyenggol, nggak ada yang menggugat ini itu semenjak Prabowo. Itu aja yang saya sampaikan. Kalaupun mau debat sehat aja. Ini saya orang pelosok, orang kampung nih. Tuh, lihat tuh, tinggal aja gue sekarang di sini tuh. Ya, itu aja salam saya. Salam sehat selalu buat Prabowo, sabar. Prabowo tuh punya kekayaan 2 triliun 400 miliar. Dia itu juga punya tanah dan properti itu 270-an miliar. Terus dia punya mobil itu ada 8. Total 1,2 miliar. Terus dia punya harta tidak bergerak juga tuh
16 miliaran sekian-sekian lah. Jadi dia mau nyapres nyampe 5 kali, 10 kali juga duitnya ada. Jadi ngapain lu nangisin? Lah orang elunya aja motor masih pada nyicil, HP masih pada nyicil. Justru elu yang pada harus dikasihanin, bukan Prabowo-nya. Otak dipakai, otak. Apa lu? Habis ndasmu terbitlah goblok. Aduh, biasan banget deh. Habis kalah debat, luapinya di depan para pendukungnya sendiri. Ntar viral lagi, ntar dicari lagi yang rekam. Bentar. Yang dia katain goblok itu yang buka data tanah dia di debat tahun 2019 ya? Iya gak sih? Oh bukan ya? Pantas saja pendukungnya teriak-teriak bangsat pas acara debat kemarin. Lah yang dia dukung aja kayak gini, gak heran sih ya. Abis debat nih, narasi pendukungnya flying victim banget. Sampai nangis-nangis segala. Woi, yang lu tangisin itu orang kaya. Nasib lu tetap gitu-gitu aja kalaupun dia jadi lurah. Mikir pakai otak. Masa ketipu terus setiap 5 tahun? Hah, dah lah. Oke guys ya, di debat capres yang pertama ya, semua netizen terkhususnya pendukung-pendukung dari Pak Prabowo menertawakan KTP angin ala Pak Anies ya. Mereka memparodikan ucapan dari Pak Prabowo ya, angin kok disalahin gitu ya. Lalu kemudian Pak Prabowo kan sempat menanyakan 80 triliun ya kepada Pak Anies yang menurut Pak Prabowo tidak mampu untuk mengatasi polusi ya. Dan di situ ya semua orang biasa-biasa aja ya. Pendukung dari Pak Anies ya itu tidak ada yang baperan ya. Namun berbeda di debat capres yang kedua ini ya. Ketika Pak Prabowo ditanyakan soal pesawat bekas ya, anggaran ya, pendukung-pendukung dari Pak Prabowo ini merasa bahwa mereka itu diserang ya, mereka disakiti, mereka dianiaya ya, mereka dizolimi ya, mereka seperti atau dijadikan korban ya. Debat itu jangan saling menyerang ya. Kalau bukan untuk saling menyerang ya buat apa diadakan debat? Lebih baik diadakan diskusi ya. Karena di diskusi ya mungkin akan saling banyak memuji daripada menyerang ya. Karena dalam perdebatan pasti ada yang namanya adu argumentasi ya, koreksi, lalu kemudian ada yang namanya pertanyaan atau umpan balik ya. Itu semua merupakan bagian satu kesatuan dari perdebatan ya. Nah dari sini kita bisa melihat mana nih pemimpin yang lebih mampu ya, atau lebih hebat, atau lebih pandai, atau lebih cerdas. Nah itu bisa dilihat ya dalam perdebatan. Lalu yang berikutnya ya, tidak ada gunanya menangisi Pak Prabowo ya, karena Pak Prabowo adalah calon presiden sama seperti Pak Ganjar dan juga Pak Anies ya. Tidak perlu tangisi mereka karena mereka kalah debat ya. Justru kita harus kuat dan bisa menerima apapun hasil perdebatan ya. Karena dari ketiganya ini siapapun yang nanti jadi pemimpin ya, dia akan menghadapi banyak tantangan, kompleksitas ya. Dia dituntut bagaimana menyejahterakan rakyat, bagaimana memajukan bangsa dan negara ini ya. Dia akan mendapatkan banyak sekali tekanan. Tetapi baru ditekan sekecil itu saja ya, Anda sudah baperan, Anda sudah nangis. Lalu gimana nanti ketika dia dipercayakan jadi pemimpin menghadapi berbagai persoalan dan tantangan ya. Karena pemimpin itu dituntut, ditekan untuk bisa mengatasi itu semua ya. Bukan dimanja-manjain, dijilat-jilatin, dipuji-puji ya, sementara rakyat pada miskin, rakyat pada menderita, rakyat pada kelaparan. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.